Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nadia, mengampu pelajaran sejarah Indonesia dan berkolaborasi dengan Pak Dwi Karuniawan untuk membahas materi pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang akan kami bawakan yaitu adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tentunya kalian tahu kan, Indonesia merupakan negara besar di mana mayoritas penduduknya merupakan Muslim atau beragama Islam. Nah, apakah dengan serta-merta Indonesia merupakan sebuah negara Islam yang memiliki penganut yang besar di dunia ini? Tentu pasti, dan ya tentunya ada sejarahnya dong. Oke. Untuk kalian ketahui bahwa sekitar 62% Muslim dunia berada di Asia Pasifik dan terbesar tentunya ada di Indonesia. Namun, tidak serta-merta Indonesia menjadi negara sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Tetapi di lain sisi, ada sejarah panjang mengapa Indonesia menjadi negara dengan penduduk memeluk agama Islam terbesar di dunia. Masuknya Islam ke Indonesia, terdapat 3 teori. Adapun teori pertama adalah teori Mekah, lalu teori Persia dan teori Gujarat India. Teori Mekah ini pada abad ke-7 Masehi dan dikenalkan oleh pedagang Arab, dan teori Persia pada abad ke-13 Masehi, tentunya juga dari pedagang yang berasal dari Persia. Dan ada juga teori Gujarat dari India. Nah, teori-teori tersebut sebagian besar dibawa oleh para pedagang. Adapun kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia, yaitu kerajaan Islam tertua di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Kerajaan ini dipimpin oleh raja pertamanya yaitu Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah. Dan adapun abadnya adalah sekitar abad 9 Masehi, dimulai dari tahun 840 Masehi sampai 1292. Berikutnya adalah Kesultanan Samudra Pasai. Raja pertamanya yaitu Sultan Malik As-Saleh, dimulai pada abad ke-13, tepatnya tahun 1267 Masehi sampai 1521 Masehi. Kerajaan berikutnya adalah Kesultanan Ternate, di mana Kesultanan Ternate raja pertamanya yaitu Bab Masyur Malamo yang memimpin pada abad ke-13 yaitu tahun 1257 sampai 1277. Kesultanan Ternate ini terkenal dengan hasilnya yaitu adalah rempah-rempah. Berikutnya adalah Kesultanan Cirebon. Raja pertamanya adalah Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Kesultanan Cirebon ini berdiri pada abad 15 Masehi, yaitu pada tahun 1430 sampai 1666. Pada zaman politik Divide et Impera atau politik adu domba, kekuasaan Cirebon ini terbagi menjadi 3, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Berikutnya adalah Kesultanan Aceh, sama juga pada abad 15 akhir, yaitu pada tahun 1496. Nah, Kesultanan Aceh ini berdiri dari tahun 1496 sampai 1903. Raja pertamanya adalah Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Mughayat Shah, yang memimpin pada tahun 1514 sampai 1528. Di sini, pemerintahan itu terdiri atas 2 sistem, yaitu pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan disebut golongan teku, dan pemerintahan atas dasar agama di bawah kaum ulama disebut golongan tengku atau tengku. Jadi ada perbedaannya teku dengan tengku. Selanjutnya adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Tadi sebelumnya kita mengenal kerajaan-kerajaan Islam ada di Pulau Sumatera dan yang lain sebagainya. Nah, ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ada yang tahu apa? Ya, itu adalah Kerajaan Demak. Kerajaan atau Kesultanan Demak ini berdiri pada tahun 1475 sampai 1548.
Raja pertamanya adalah Raden Patah atau Pangeran Jimbun, putra Raja Majapahit. Selanjutnya, pusat kerajaan Demak pernah dipindahkan ke Pajang pada zaman Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yaitu tahun 1549 sampai maksudnya adalah Sultan Hadiwijaya ini berkuasa pada tahun 1549 sampai 1587. Berikutnya adalah Kesultanan Banjar. Penerus dari kerajaan negara Daha ini adalah dulunya kerajaan Hindu yang beribu kota di kota negara atau Daha Selatan. Nah, sultan pertamanya adalah Sultan Suryansyah. Semula Kesultanan Banjar ini beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindah ke beberapa tempat dan terakhir adalah di Martapura atau yang disebut Kerajaan Kayu Tinggi. Kesultanan Banjar ini berdiri pada tahun 1520 sampai 1860, berarti bisa disebut juga pada awal abad 16 sampai awal abad 19 atau pertengahan abad 19. Selanjutnya adalah kesultanan juga yang berasal dari Pulau Jawa, yaitu adalah Kesultanan Banten. Ya benar, Kesultanan Banten ini adalah kesultanan yang sangat terkenal ya. Salah satunya adalah pada masa Sultan Ageng Tirtasiasa. Nah, Kesultanan Banten ini memiliki armada yang mengesankan serta juga telah mengupah orang Eropa pada Kesultanan Banten untuk bekerja. Nah, berikutnya adalah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram, raja pertamanya adalah Panembahan Senopati. Kerajaan ini berbasis agraris atau pertanian. Nah, ini adalah cikal bakal dari Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Jadi akan ada perpecahan nih antara dari Kesultanan Mataram ini menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Kesultanan Ngayogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Jadi kesultanan lainnya bisa kalian lihat nanti di slide saat ini, yaitu ada dari Kerajaan Indrapura, Kesultanan Malaka, Kesultanan Siak, lalu ada Kerajaan Tayan, lalu Kerajaan Pagaruyung, Kesultanan Pelalawan, Kesultanan Palembang, dan Kesultanan Kalinyamat. Baik, itu dulu pengantar untuk materi ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membuka pemahaman kalian tentang kerajaan-kerajaan awal di Indonesia. Seperti kutipan yang kami lampirkan, yaitu barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi buat teman-teman semuanya, dalam keadaan seperti ini jangan pernah lelah untuk belajar. Oke, sampai jumpa.